ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berada di as-siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah taala tetap memberikan keteguhan kepada kita di atas siratal mustaqim sampai Allah taala mewafatkan kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha minasyirkil akbar awil asghar. Ini akidah tentang tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Lebih khusus adalah tentang bantahan kepada orang-orang yang salah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, ataupun yang lebih banyak dari mereka adalah orang-orang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan atau menolak nama-nama ataupun sifat-sifat Allah taala dengan bermacam bentuknya. Ada yang menolak secara keseluruhan seperti Jahmiyah, yang menolak nama-nama dan sifat Allah taala semuanya. Ada juga yang menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah taala seluruhnya meskipun telah menetapkan nama, seperti orang-orang Mu'tazilah. Dan ada yang menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, tetapi masih ada aja penolakan terhadap sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergolong kepada golongan Mu'attilah secara umum. Ya. Nah, pada pembelajaran yang terakhir, yaitu pada pekan yang lalu, kita telah membaca dua sisi bantahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kepada orang-orang yang meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah ta'ala, baik seluruhnya ataupun sebagian. Bantahan yang pertama, ini sebagai pengingat saja, adalah bahwasanya Allah sendiri yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, sedangkan Allah Ta'ala dialah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Maka semestinya kita yang tidak mengetahui tentang Allah kecuali dari khobar, berita dari Allah, semestinya juga ikut menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan apabila Allah Ta'ala menolak sifat di antara sifat-sifat untuk dirinya, maka kita pun ikut menolaknya, ya. Ini bantahan yang pertama. Jadi yang ditetapkan, yang sifat-sifat yang kita tetapkan itu tidak lain adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menolak sifat Allah taala tersebut, maka sama saja artinya dia ini menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan yang kedua, sisi bantahan yang kedua, ini terkait dengan syubhat yang sering mereka lontarkan, yaitu apabila menetapkan salah satu di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang ternyata sifat tersebut ada pada makhluk, maka menurut anggapan mereka itu melazimkan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka telah diterangkan oleh penulis, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala,
bahwasanya tidaklah melazimkan adanya penetapan terhadap, saya ulangi, tidaklah melazimkan adanya penetapan sifat yang ada pada satu zat kepada zat yang lain, tidaklah melazimkan penyerupaan hakikat dari sifat tersebut. Sebagaimana telah dicontohkan banyak bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat ilmu, dan Allah Ta'ala juga menetapkan pada makhluknya, pada manusia sifat ilmu. Tetapi semua orang memahami bahwasanya ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya Sami' Basir, Allah mendengar, Allah melihat. Dan Allah Ta'ala juga menetapkan pada makhluknya, yaitu manusia, bahwasanya manusia itu Sami' dan Basir, mendengar dan melihat. Tapi semuanya memahami bahwasanya pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran manusia, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Nah, demikianlah seharusnya kita terapkan pada semua sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan itu sangat mudah sekali. Itu sangat mudah sekali. Nah, baik, kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan ini membaca sisi bantahan yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu beliau mengatakan al-wajhu tsalitsu, sisi yang ketiga dari bantahan terhadap mereka, annal ladzi laisa lahu sifatu kamalin la yasluhu ay yakuna ilaha, bahwasanya zat yang tidak memiliki sifat kesempurnaan, la yasluhu, tidaklah pantas, ay yakuna ilaha, untuk menjadi sesembahan. Ya, jadi satu zat yang tidak memiliki kesempurnaan, tidak memiliki sifat kesempurnaan, maka tidaklah pantas dia menjadi ilah, tidak pantas dia menjadi sesembahan. Kenapa demikian? Karena yang namanya sesembahan, yang namanya ilah, yang namanya Tuhan, mestinya dialah yang darinya berasal segala sesuatu. Artinya makhluk ini semuanya yang mencipta adalah Dia. Ini pertama. Yang mengatur semuanya adalah Dia. Yang menguasai semuanya adalah Dia. Ya kan? Dia juga mengetahui segala sesuatu. Terus Dia jugalah yang akan diminta oleh makhluk-makhluk itu. Ya kan? Dia juga yang ditakuti oleh makhluk-makhluk itu. Dia juga yang diagungkan oleh makhluk-makhluk itu. Maka seandainya kita katakan Tuhan ini tidak memiliki sifat kesempurnaan, apakah pantas kita katakan seperti tadi? Yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang diminta, yang dijadikan sandaran, yang ditakuti, yang dicintai, dan seterusnya. Apakah pantas? Tentu tidak pantas. Makanya ya, satu kelaziman yang sebenarnya akal manusia memahami bahwasanya zat yang tidak memiliki sifat kesempurnaan, maka tidaklah pantas dia itu menjadi menjadi sesembahan, menjadi satu zat yang disembah. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di dalam Al-Quran hal ini dijadikan sebagai argumentasi, hujah oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika sedang berdialog dengan bapaknya, yang bapaknya itu menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Ya. Ini Nabi Ibrahim mengutarakan sebuah hujah argumentasi bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memiliki sifat kesempurnaan. Kenapa Anda menyembahnya? Ya. Di sini dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan walihadza qala Ibrahim li abihi, oleh karena itu Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dalam surat Maryam. Di sini dinukilkan sebagiannya dari ayat tersebut, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ya. Kalau kita lihat ke ayat kesempurnaannya, sempurnanya ayat, ya. Itu kan ayat dalam surat Maryam ayat yang ke-42. Dalam ayat 41-nya Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah di dalam kitab suci ini tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat jujur, siddiq, nabiyya, dan dia juga seorang nabi.
idz qala li abihi, ketika Ibrahim ini berkata kepada bapaknya. Jadi ketika mendakwahi bapaknya agar bapaknya itu apa? Meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa Anda menyembah apa yang tidak mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Wala yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepadamu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan 3 hal yang disampaikan di sini, dinukil dalam kitab kita ini cuma 2 ya. Nabi Ibrahim menyebutkan 2 saja, tetapi dalam ayat 42 ini sebenarnya Nabi Ibrahim menyebutkan 3. Lima ta'budu ma la yasma'u, sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsir, tidak melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan sesuatu pun manfaat kepadamu. Nah, jadi kita lihat, jadi Nabi Ibrahim itu apa? Menggugah, menyadarkan akal bapaknya untuk berpikir, ini yang Anda sembah wahai bapakku, ya kan? Sebuah patung, mendengar saja tidak, melihat saja tidak. Ini apa? Enggak ada. Ya, melihat ya, mendengar saja tidak, melihat saja tidak. Apalagi memberi manfaat kepada Anda. Wong Anda itu yang apa? Bikin patung itu kan? Kok Anda jadikan sebagai apa? Sesembahan yang Anda bergantung kepadanya dalam urusan-urusan Anda, yang Anda itu minta kepadanya hajat-hajat Anda. Padahal kalau Anda minta kepadanya, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, ya kan? Maka runtuhlah sebenarnya ini argumentasi orang-orang yang berbuat syirik ketika diberikan argumentasi ini, bahwasanya Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu tidak memiliki sifat kesempurnaan, kan gitu. Oleh karena itu, ya kan, satu hal yang sesuai dengan logika manusia, akal manusia, dan ini merupakan hak, ya kan, bahwasanya zat yang tidak memiliki sifat kesempurnaan maka tidak pantas untuk disembah. Sekarang kita lihat orang-orang yang Jahmiyah itu, orang-orang Mu'tazilah itu yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukankah mereka menolak sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala berarti? Makanya kata para ulama itu, orang yang menolak sifat, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, sama artinya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang apa? Tidak ada. Atau sesuatu yang sesembahan yang tidak pantas untuk disembah. Nah, ini. Oleh karenanya maka konsekuensinya apa? Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang kita yakin itu semua adalah kesempurnaan bagi Allah, ya kan? Maka harus kita tetapkan, tidak boleh tidak. Nah, juga dinukilkan di sini kemudian oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang perkataannya Nabi Musa, ya, atau terkait dengan apa namanya, terkait dengan kejadian yang ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam ini memenuhi perjanjian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Kemudian kaumnya ditinggal bersama dengan Nabi Harun alaihissalam, tetapi Nabi Harun tidak berdaya dengan apa yang terjadi di situ. Yaitu apa? Terjadi ada seorang yang namanya Samiri. Yang namanya apa? Siapa? Samiri, yang dia mengumpulkan perhiasan-perhiasan kaum tersebut, kemudian dibikin menjadi apa? Patung anak sapi yang kemudian apa? Bisa mengeluarkan suara. Mungkin suaranya kayak suara apa ya? Gitu mungkin ya, mungkin saja. Pokoknya dia mengeluarkan suara, khuar, lahu khuar, gitu kan? Mengeluarkan suara. Tapi dia nggak bisa berbicara kan? Patung. Kalau mengeluarkan suara kan bisa saja, ya kan, membuat suatu barang benda yang kemudian ada lubangnya, kemudian kena angin terus bisa mengeluarkan suara, betul tidak? Bisa kan? Bisa. Tapi apakah dia bisa berbicara? Tidak. Maka Allah menyebutkan hal ini sebagai argumentasi, hujah, yang membantah, yang batalkan ini kesyirikan mereka. Kenapa mereka kok menyembah patung anak sapi tersebut, ya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan hal tersebut dengan mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fir raddi 'alal ladzina 'abadul ijla, dalam membantah orang-orang yang menyembah ijl patung anak
sapi. Allah mengatakan alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau, tidakkah mereka melihat bahwasanya ijl tersebut, patungan sapi itu, la yukallimuhum, tidak bisa berbicara kepada mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak pula bisa memberikan petunjuk jalan kepada mereka. Namanya patung kan, cuma seperti itu aja ya. Maka Allah telah mengatakan selanjutnya, ittakhadhuhu wa kanu zalimin, mereka menjadikannya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, wa kanu zalimin, dan mereka adalah orang yang zalim. Disebut oleh Allah Ta'ala mereka menjadi orang yang zalim, yaitu menjadikan sesuatu zat yang tidak pantas sebagai sesembahan dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa tidak pantas sebagai sesembahan? Karena itu tadi, tidak bisa berbicara ya enggak? Tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan petunjuk jalan yang baik, yang benar. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sesembahan kita yang hak. Kita harus meyakini dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yaitu diantaranya dia maha mendengar, maha melihat, dia juga berbicara, ya kan, bisa berbicara kepada hambanya dan lain sebagainya. Di antara sifat-sifat yang kita bisa mengetahuinya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini, maka orang yang meniadakan sifat Allah Ta'ala seakan-akan mereka meniadakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bantahan kepada mereka dari sisi ini. Baik, kemudian yang keempat, al-wajhur rabi', sisi yang keempat. Syekh mengatakan anna itsbatas sifati kamalun wa nafyaha naqsun. Falladhi laysa lahu sifatun imma ma'dumun wa imma naqisun, wallahu ta'ala munazzahun an dzalika. Bahwasanya menetapkan sifat-sifat itu merupakan kesempurnaan dan meniadakannya merupakan kekurangan ya. Menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah kesempurnaan, memang seharusnya demikian. Wa nafyaha, dan meniadakan sifat-sifat, maksudnya adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, ini adalah apa? Naqsun, kekurangan. Faladzi laisa lahu sifatun, maka zat yang tidak memiliki sifat itu kemungkinannya cuma dua, imma ma'dumun wa imma naqisun ya. Zat yang tidak memiliki sifat kemungkinannya cuma apa? Dua. Yang pertama adalah ma'dum, zat yang nihil, yang tiada, yang tidak ada bentuknya, yang tidak ada wujudnya. Atau apa? Naqisun, zat yang naqis, yang kurang ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya zat yang sempurna tentunya dia memiliki sifat-sifat yang cukup banyak ya. Zat yang sempurna tentunya dia memiliki sifat-sifat yang cukup banyak, dan ini apa? Suatu hal yang difahami oleh manusia. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik, dan Allah Ta'ala disucikan dari hal tersebut, yakni disucikan dari dua hal ini, dari ma'dum, dari ketiadaan, dan dari sifat kekurangan. Maka otomatis berarti apa? Semestinya Allah Ta'ala dia memiliki sifat-sifat, dan memang demikian ya. Yaitu sifat-sifat yang tentunya ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sisi bantahan yang kedua, insya Allah mudah ya. Jadi intinya adalah apabila seseorang meniadakan sifat-sifat Allah, sama artinya dia menisbatkan naqs, kekurangan pada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, itulah kesempurnaan. Nah, baik, ini semua ya, yang sisi yang keempat dan sisi yang ketiga, sisi yang ketiga dan sisi yang keempat ini kalau kita perhatikan ini lebih tertuju kepada kelompok-kelompok yang meniadakan sifat Allah Ta'ala secara total, seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Walaupun bisa juga kita gunakan pada kelompok-kelompok yang menolak sifat Allah Ta'ala secara parsial, secara sebagian.
Tapi belum begitu marem di sini ya bantahannya untuk kelompok-kelompok yang menolak sifat Allah secara parsial seperti siapa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, maremnya di sini. Maremnya. Kenapa saya katakan maremnya di sini? Karena orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah ketika mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah, menetapkan sebagian yang lain, mereka sebenarnya memahami mereka itu ingin apa? Menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Tetapi mereka salah jalan. Itu mereka menggunakan akal logika mereka terlebih dahulu, ya. Tidak mengedepankan nas dalil. Jadi mereka mengedepankan akal logika terlebih dahulu sehingga menghukumi nas dalil dengan akal logika ini. Sehingga mereka mengatakan, alah, nggak mungkin tuh. Masa Allah punya sifat seperti ini? Kalau Allah memiliki sifat seperti ini berarti menetapkan sesuatu hal yang lain yang nggak pantas bagi Allah, kata mereka gitu. Kalau gitu kita harus mengubah makna sifat ini, mentakwilnya. Atau kita katakan saja ini nas ini lafadznya itu kita yakini betul lafadznya seperti ini, cuman kita nggak tahu maknanya. Jadi ada dua metode yang mereka gunakan, takwil atau tafwid. Dan ini sudah kita baca keterangan dari penulis sebelumnya ya tentang masalah metode takwil dan tafwid, bisa mungkin dirujuk kembali. Ya, di sini di halaman 69 sama 70. Takwil sama tafwid. Itu sandaran mereka orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah di dalam apa? Menolak sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Maka bantahnya di sini. Di sisi yang kelima ini, al-wajhu al-khamis. Ya kan? Al-wajhu al-khamis. Saya sedikit menyampaikan sedikit cerita ya. Ini enggak cerita sih. Cuma pernah baca saja. Sekarang kan zamannya media sosial ya. Makanya saya pernah baca di media sosial itu ada orang yang ketika orang Asy'ariyah itu kan, yang dia itu istilahnya membantah orang-orang yang ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, ya, mereka mengatakan kita itu juga tidak menolak istiwanya Allah, kita tidak menolak yadnya Allah, kita tidak menolak ini dan itu, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran tidak menolak. Bagaimana mungkin kita menolak apa? Ayat-ayat Al-Quran, nggak mungkin gitu kan. Tetapi ya kan, itu maknanya bukan seperti yang kalian pahami. Nah itu. Jadi intinya apa? Intinya mereka tidak bisa ya, tentunya tidak bisa menolak sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Tetapi mereka terjerumus ke dalam penolakan sifat tersebut sesungguhnya. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya, sifat Allah seperti ini, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, dua mata, Allah memiliki wajah, kok tiba-tiba mereka mengatakan tidak, Allah tidak memiliki itu. Yang maknanya ini, lafaz ini maknanya bukan itu. Mereka takwil. Ya kan? Ini mereka metodenya seperti itu. Dan itu apa permasalahannya? Kenapa? Awalnya adalah karena mereka mengedepankan logika seperti yang tadi saya katakan. Tapi itu panjang ya, penjelasannya panjang. Kok bisa-bisanya mereka mengedepankan logika, kok kemudian akhirnya mentakwil, agak sedikit panjang. Kita baca ini dulu, nanti nggak selesai. Baik. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Ini bantahan kepada orang-orang yang mentakwil dan mentafwid. Ya. Syekh mengatakan, anna ta'wilas sifati an zahiriha la dalila alaihi. Bahwasanya mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala dari zahirnya, dari makna yang langsung difahami sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan redaksi kalimat, itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, ketika Allah berfirman tentang Nabi Adam, ketika Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka mereka mentakwil, memalingkan makna yad ini, tangan, kepada makna lain. Itu nggak mungkin Allah punya tangan, gitu kan, kata mereka. Itu harusnya maknanya adalah qudrah, harusnya maknanya adalah nikmat, harusnya maknanya adalah ini dan itu dan seterusnya, kekuatan. Dan mereka tidak ada dalil tentang hal tersebut. Kalaupun mereka membawakan dalil, maka dalil-dalil yang dipaksakan.
Kenapa? Nanti konsekuensinya adalah ketika mereka memberikan makna itu, maka konsekuensinya adalah konsekuensi yang tidak benar. Coba kita contohkan, misalkan ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, yang Adam ini punya keistimewaan, lebih istimewa daripada kamu. Apa keistimewaannya? Aku ciptakan dia dengan 2 yadku. Coba kalau diartikan dengan kuwah, kekuatan, nikmat, kudrah, kemampuan. Bukankah iblis juga diciptakan oleh Allah dengan kemampuannya, dengan kekuatannya? Apa istimewanya Adam? Gak ada. Kan gitu. Allah menyebutkan ini dalam rangka untuk menunjukkan keistimewaan Adam di hadapan iblis. Adam itu lebih istimewa daripada kamu. Dia diciptakan oleh tangan saya, kedua tangan saya, gitu loh. Maka kalau ditakwilkan kepada makna lain, bukan tangan, ya kan, berkonsekuensi satu hal yang tidak pantas dalam Al-Quran, kan gitu. Taib. Belum lagi dia tidak ada dalil yang mendukungnya. Kalaupun ada dalil, maka itu dipaksakan, gitu kan. Maka fahuwa batilun, maka dia adalah kebatilan, enggak benar. Taib. Nanti insya Allah ada tambahan penjelasan tentang bantahan untuk takwil ini, insya Allah tambahan. Langsung saja ya, saya kasih tambahan di sini. Di antara bantahan untuk mereka orang-orang yang mentakwil, bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya kan? Petunjuk bagi manusia. Di antara petunjuk tersebut yang paling penting adalah apa? Mengenalkan dirinya kepada manusia. Karena manusia itu kan diberi tujuan apa? Agar beribadah kepada Allah. Iya enggak? Maka aneh dong Allah Ta'ala itu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada dirinya tetapi tidak mengenalkan tentang dirinya. Aneh enggak? Maka Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran diantara tujuan utama menurunkan Al-Quran adalah mengenalkan dirinya kepada manusia, biar manusia itu tahu ini loh Allah Ta'ala yang harus kamu sembah, kan gitu. Ketika itu merupakan tujuan utama, semestinya lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk mengenalkan dirinya itu lafaz-lafaz yang mudah difahami atau tidak? Kalau tujuan utama mudah difahami, bukan teka-teki, ya enggak? Bukan teka-teki. Ketika mengatakan A, maka maknanya adalah A. Mengatakan B, maknanya adalah B. Mudahnya gitu ya. Maka ketika dikatakan Allah mengatakan A tapi maknanya adalah C, orang akan bingung, ya enggak? Tidak lagi menjadi kitab petunjuk, tidak lagi menjadi kitab apa? Petunjuk, tapi menjadi kitab yang membingungkan. Gimana sih kok lafadznya A maknanya jadi C? Bingung nggak antum? Kayak bahasa Inggris ya, tulisannya one, bahasanya one, membingungkan. Ya, jadi tidak pantas bagi kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila kita menempuh metode takwil seperti ini. Nah, apalagi tafwid. Wa tafwidu ma'naha, perhatikan ini metode yang kedua mereka gunakan ya, takwil atau tafwid. Wa tafwidu ma'naha yalzamu minhu anna Allah khatabana fil Qur'ani bima la nafhamu ma'naha. Tafwid itu apa sih tafwid? Tafwid itu kita mengimani lafadznya, ini lafadz dari Allah tentang sifat Allah, ini memang sifat Allah lafadznya ini, tapi kita nggak tahu maknanya. Maknanya yang tahu hanya Allah, gitu loh. Ya, kita nggak bisa mengatakan ini maknanya A, B, C, D, nggak bisa. Tetapi ini yang tahu maknanya hanya Allah Ta'ala saja. Ya, paham ya? Namanya tafwid, Maka mentafwid makna tersebut, mentafwid makna sifat-sifat Allah Ta'ala, konsekuensinya apa? Yalzamu minhu anna Allah khatabana fil Qur'an bima la nafhamu ma'nah. Kelazimannya, konsekuensinya adalah apa? Allah itu berbicara kepada kami, berbicara kepada kita di dalam Al-Quran dengan sesuatu pembicaraan yang tidak kita fahami maknanya. Ya, itu konsekuensinya. Ma'annahu amarana an nad'uwahu bi asma'ihi. Padahal Allah Ta'ala tuh sudah memerintahkan kita untuk menyeru dia, untuk memanggil dia, untuk berdoa kepadanya bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Ya. Fa kaifa nad'uuhu bima la nafhamu ma'na? Lalu bagaimana kita memanggil Allah Ta'ala dengan sesuatu panggilan yang kita tidak tahu maknanya? Ya.
Jadi Allah Ta'ala itu kan mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya kan? Allah memerintahkan kita menyuruh Allah dengan nama-namanya, tapi kita nggak tahu maknanya. Allah menyampaikan nama-nama tersebut dengan menyembunyikan maknanya dari kita. Ini kan aneh. Ya. Terlebih lagi nih perkataan Syekh, jelas banget. Wa amarona bitadabburil Qur'ani kullih. Dan Allah memerintahkan kita itu untuk mentadabburi Al-Qur'an. Tadabbur itu apa artinya? Merenungi makna-makna Al-Qur'an, ya enggak? Setelah memahami maknanya, kemudian kita renungi, tadabbur secara mendalam, memperhatikan. Yang kita daburi Al-Qur'an semuanya, bitadabburil Qur'ani kullihi. Tidak sebagiannya, tapi semuanya. Fa kaifa ya'muruna bitadabburi ma la yufhamu ma'na. Lalu bagaimana bisa kok kita diperintah untuk mentadaburi sesuatu yang tidak diketahui maknanya? Jadi kalau kita katakan sifat-sifat itu kita nggak tahu maknanya gitu ya, kita tafwid kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita mentadaburinya? Sedangkan tadabbur itu adalah bagian dari apa? Pengetahuan tentang makna, kan gitu. Berarti nggak bisa ditadaburi dong Al-Quran tersebut kalau kita mentafwid apa makna sifat-sifat Allah. Kita nggak bisa kenal dengan Allah dong kalau gitu, ya kan? Maka ini adalah apa? Kebatilan. Jadi metode takwil, tafwid semuanya batil, nggak boleh kita gunakan di dalam apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fatabayyana min hadza, ini kesimpulannya sekarang. Fatabayyana min hadza annahu la budda min itsbati asma'illahi wa sifatihi 'alal wajhil la'iqi billah. Maka menjadi jelas dari hal ini bahwasanya wajib ya, la budda itu apa? Harus menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentunya yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. 'Alal wajhil la'iqi billah, dengan cara yang paling pantas, yang sesuai, yang pantas bagi Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ketika kita memahami Allah memiliki wajah, maka kita fahami wajah Allah, wajah yang sempurna, yang maha indah, yang mengalahkan keindahan semua keindahan surga, gitu ya. Kita faham ini, karena kita nanti akan melihat wajah Allah di surga nanti, ya kan? Yang itu keindahan yang mengalahkan keindahan surga. Orang yang merasakan nikmatnya surga itu lupa semua dengan kenikmatan surga tatkala mereka melihat apa? Wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajah yang tidak akan mungkin sama dengan wajah makhluk. Itu kita fahami, gitu loh. Jadi kita tetapkan wajah tersebut untuk Allah Ta'ala, tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak menyerupakan dengan wajah makhluk. Nah, itu ma'nafi musyabahatil makhlukin. Nah, makanya disertai dengan apa? Peniadaan penyerupaan dengan sifat makhluk. Kita tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia adalah Maha mendengar, Maha melihat. Ini ayat ini adalah merupakan umdah, ya, artinya apa? Landasan dasar dalam kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Di sini ada penetapan, yaitu penetapan sifat, dicontohkan dengan kalimat as-sami'ul basir. Kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan di sana ada apa? Peniadaan tasybih, peniadaan penyerupaan dengan sifat makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'. Maka kita menetapkan pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran makhluk, tidak sama dengan pendengaran apapun di antara makhluk yang punya pendengaran. Dan ini kita berlakukan semua pada sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Ketika kita menetapkan sifat rahmat misalnya, ya, maka kita menetapkan Allah punya rahmat, kasih sayang yang tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Allah memiliki sifat ghadab, marah, yang tidak sama dengan ghadabnya makhluk. Allah memiliki sifat wajah, tangan, dan seterusnya yang tidak sama dengan wajah dan tangannya makhluk. Demikian, inilah ayat yang menjadi dasar. Maka ini harus dihafal. Dihafal paling tidak maknanya. Ini mudah, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Terakhir, ini paragraf terakhir. Fanafa an nafsihi mumatsalatal asya. Maka Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya, meniadakan dari dirinya penyerupaan dengan segala sesuatu. Wa atsbata li nafsihi sam'a wal basara, dan Allah menetapkan untuk dirinya pendengaran dan penglihatan. Fadalla, maka ini menunjukkan ala anna itsbatas sifati la yalzamu minhu tashbih.
Maka menunjukkan bahwasanya menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, menetapkan sifat-sifat yang ada dalam hadis, tidak melazimkan apa? Penyerupaan. Ini harus menjadi apa ya? Prinsip yang harus kita pahami. Menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak melazimkan apa? Tidak melazimkan penyerupaan dengan sifat makhluk. Beda dengan mereka, orang-orang yang menolak itu, mereka langsung memikir ini. Kalau kita menetapkan ini, berarti menyerupakan dengan apa? Makhluk, kan gitu kan? Tidak. Menetapkan sifat-sifat itu tidak melazimkan penyerupaan dengan sifat makhluk, karena ini sudah ada keterangan ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Apa yang Allah tetapkan ya ada pada diri Allah, dan itu kita tetapkan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Demikian harusnya, kan gitu. Wa ala wujubi isbatis sifati ma'a nafyil musyabahah. Maka ini juga menunjukkan wajibnya kita menetapkan sifat-sifat itu ya dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, ya, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Wa hadza ma'na qauli ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah makna dari pernyataannya ahlu sunnah wal jamaah fin nafyi wal isbati fil asma'i was sifat, di dalam menafikan dan menetapkan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat. Yang ini merupakan prinsip ya, kaidah yang penting, yaitu apa? Mereka mengatakan isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Kita itu menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tanpa apa? Tamtsil, tanpa menyerupakan. Dan kita juga ingin mensucikan Allah, tanzih ya, tanzih. Kita ingin mensucikan Allah dari berbagai jenis kekurangan, berbagai jenis aib, celah dan lain sebagainya yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, tapi tanpa bila ta'til, tanpa harus menolak sifat-sifat Allah. Ini prinsip yang harus kita pegangi. Adapun mereka yang tadi saya contohkan, ya kan, mereka itu memang ingin mentanzih Allah, ingin meniadakan, ingin mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai sifat-sifat kekurangan, tapi dengan logika akal mereka, sehingga menghasilkan apa? Mereka menolak sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita tidak demikian. Kita ini mensucikan Allah, iya, tetapi tanpa menolak sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, iya, tapi tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Udah selesai. Isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Ini prinsip yang sangat agung sekali, dan ini diambil dari ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Ya, ini inti dari tauhid asma wa sifat, dan alhamdulillah dengan ini kita selesai dari tauhid asma wa sifat. Ya, kemudian nanti pada pembahasan berikutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan masuk dalam bab yang ketiga, fi bayani syirki wal inhirafi fi hayatil basyariyati, yaitu penjelasan tentang kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan manusia. Walamhatun tarikhiyatun anil kufri wal ilhadi wasyirki wan nifaq, dan sekilas sejarah tentang kekufuran, tentang ilhad ya, kemudian kesyirikan dan kemunafikan. Nanti insyaallah kita akan beralih pembahasan tema, yaitu kepada tema tentang masalah kesyirikan-kesyirikan, yang ini terkait erat dengan masalah tauhid yang telah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat, kemudian melakukan amalan-amalan yang soleh dan istiqomah di atas siratal mustaqim. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.